Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Karunila, NIM H022181014. Hari ini ingin mempresentasikan analisis pengendalian kualitas produk menggunakan diagram kontrol T2 hoteling. Untuk materinya, yang pertama ada data, yang kedua asumsi keajangan data, yang ketiga asumsi distribusi multivariate normal, yang keempat ada asumsi korelasi Bartlett, yang kelima peta kendali T2 hoteling, yang keenam peta kendali generalized variance, yang ketujuh ada diagram Ishikawa, dan yang kedelapan ada analisis kapabilitas proses. Untuk yang pertama kita ke data dulu. Untuk datanya saya menggunakan data pengendalian kualitas yang ada 3 variabelnya, yaitu ada data Paros Hexpace, yang kedua Paros HCl Pace, yang ketiga Paros HCl Control Pace dengan menggunakan per variabelnya 25 data. Untuk yang kedua ada asumsi keacakan data. Untuk asumsi keacakan data ini saya menggunakan Minitab dan per variabelnya diperoleh nilai untuk para space-nya itu 0,917, 0,063, 0,83, 0,17 karena nilai p-value-nya kebanyakan lebih dari 0,05, maka dikatakan pada variabel per space itu merupakan acak data. Untuk yang selanjutnya, untuk variabel Paros HCl Pace diperoleh nilai p-value-nya 0,223, 0,830, 0,7 dan juga 0,17. Karena nilainya lebih dari 0,05 maka dinyatakan gagal menolak H0 dan Paros HCl Pace-nya variabel yang kedua dinyatakan memenuhi asumsi keacakan data. Untuk yang ketiga, Paros Cover Control Phase untuk variabel 3 dan diperoleh nilai hasil keacakan datanya itu 0,7, p-value-nya 0,5, 0,2, dan juga 0,5. Karena nilainya lebih dari 0,05, maka dikatakan pada variabel Paros Cover Control Phase itu berdistribusi acak. Untuk yang ketiga, asumsi distribusi multivariate normal diperoleh nilai T-nya itu 0,667 karena nilai 0,667 lebih dari 0,05 maka dikatakan gagal menolak H0 dan artinya data tersebut berdistribusi normal. Untuk yang keempat, asumsi korelasi Bartlett. Untuk asumsi korelasi Bartlett ini saya menggunakan SPSS dan diperoleh nilai signifikannya itu 0,897. Karena 0,897 lebih dari 0,05 maka dikatakan data tersebut memenuhi asumsi korelasi Bartlett dan gagal menolak H0. Yang kelima ada peta kendali T2 hoteling. Saya ini menggunakan Minitab dan diperoleh nilai untuk mediannya 3,95, untuk batas atasnya 15,02, untuk S-bar-nya itu 1,043 dan batas kendali atasnya 2,678 dan batas bawahnya 0. Dan tidak ada yang keluar dari batas kendali atas dan juga batas kendali bawah. Yang ketiga ada diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa ini bisa dipetakan penyebabnya menjadi beberapa. Yang pertama, kalau dari manusia sendiri, kemungkinan penyebabnya tidak teliti pada saat pengecekan. Untuk mekanisme atau mesinnya sendiri mungkin perlu diperbaiki dan mesin juga mungkin sudah berumur tua. Untuk materinya mungkin kurang efisien, atau materialnya mungkin banyak kurang
bagus. Untuk lingkungannya mungkin lingkungannya kurang kondusif gitu. Untuk selanjutnya yang terakhir analisis kapabilitas proses. Saya menggunakan kapabilitas makro minitab dan diperoleh nilai hasilnya itu 50,9204 dan karena nilai CP-nya itu lebih besar dari 1, maka dikatakan proses penelitian ini itu capable. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa ketiga variabel, yakni data variabel proses phase, proses phase, proses cover control phase, terambil secara acak, lalu berdistribusi normal dengan nilai T itu 0,667 dan pada analisis T2 hotelingnya didapatkan mediannya 3,95 dan UCL sebesar 15,02. Sedangkan pada grafik GV didapatkan nilai UCL-nya sebesar 2,678 dengan S-nya sebesar 1043 dan ACL-nya 0. Proses pada penelitian ini itu dikatakan capable dengan nilai CP-nya sama dengan 50.924. Sekian dulu presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.